Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila asyrafin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa khususan al-musannif kitab wa nafa'ana bil min sya'ulul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai di bab syarat wali dan kedua saksi, yang mana ini termasuk syarat-syaratnya akad nikah. Kita harus memenuhi syarat yang ini, yaitu ketika menikah harus ada wali dan harus ada kedua saksi. Tidak boleh kita menurut mazhab yang lain mengatakan ada yang akad nikah itu boleh ada saksi tanpa adanya wali. Juga ada pendapat juga yang lain, mazhab yang lain mengatakan boleh ada saksi tanpa ada wali. Tapi kita tidak boleh menggabungkan dua pendapat, akhirnya nggak pakai pendapat yang ada wali tanpa saksi, satunya pendapat ada saksi tanpa wali. Berarti gimana? Akhirnya nggak ada dua-duanya, nggak ada wali, nggak ada dua saksi. Nah ini yang senewan ini, akhirnya kawin lari, nggak pakai wali, nggak pakai saksi. Jadi kita nggak boleh menggabungkan dua pendapat, harus mengambil salah satu. Wa yushtaratu fil waliyyi wasyahidaini, disyaratkan pada wali dan kedua saksi. Wali yang bagaimana, kedua saksi yang bagaimana, yang boleh diikutkan dalam suatu pernikahan, akad nikah. Yang pertama adalah ayyakunu muslimina, ayyakunu muslimina, adanya wali dan dua saksi itu harus muslim. Jadi kalau muslimah ini berarti itu wali dan saksi gitu ya, muslim keduanya, harus muslim. Wa hadza fi ghairi wali dhimmiyati ayil yahudiyati awin nasroniyati. Jadi pertama adalah wali harus Islam, harus muslim, kecuali wali dari perempuan dhimmi. Apa perempuan dhimmi itu? Yaitu perempuan Yahudi atau perempuan Nasrani. Wa ammal yahudiyah awin nasroniyah fa idza zawwajaha abuha alladhi huwa ala diniha li muslimin sahha al-aqdu. Adapun jika perempuan yang akan dinikahi itu dari Yahudi atau perempuan Nasrani, maka tidak disyaratkan walinya itu, bapaknya itu muslim. Jadi gini, tidak disyaratkan seorang wali dari perempuan kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu apa? Yaitu perempuan dari Yahudi, perempuan Nasrani. Ayahnya yang belum muslim. Jadi ayahnya nggak muslim, maka sah akadnya. Beda. Kalau perempuannya itu sudah muslimah, ayahnya belum muslim, maka juga sah akadnya. Bisa jadi wali. Anaknya muslimah, kemudian suaminya muslim, calon suaminya muslim, maka ayahnya itu belum muslim, ayahnya si perempuan. Gimana akad nikahnya? Sah walaupun si ayah belum muslim, kan hanya menyerahkan, mengakadkan saja. Kemarin kan pernah udah dijelaskan, jika
laki-laki muslim boleh menikahi perempuan muslimah, perempuan Yahudiyah, perempuan Nasraniyah. Jadi intinya di laki-laki. Kalau perempuan muslimah tidak boleh menikahi laki-laki yang belum muslim. Nggak boleh. Jadi perempuan muslimah tidak boleh menikahi laki-laki yang belum muslim. Nah sekarang walinya, wali dari perempuan yang Yahudi, perempuan yang Nasrani, kafir zimmi, itu tidak disyaratkan walinya itu harus muslim. Jadi kalau bapaknya itu tidak muslim, sah akadnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ayyakunu mukallafina ail balighin aqilin fala wilayah li sabiyin au majnunin. Wali dan dua saksi itu harus mukallaf. Apa pengertian mukallaf? Sudah berakal, baligh, akak berakal, dan sampai kepadanya dakwah Islam. Itu mukallaf. Mukallaf adalah al-aqil, al-baligh, alladzi balagadhu da'watul Islam. Al-aqil, mukallaf adalah orang al-aqil, orang berakal, baligh, kemudian sampai kepadanya alladzi da'watuhu alladzi da'watul Islam, balagadhu da'watul Islam. Nah itu mukallaf. Maka tidak boleh wali itu terdiri dari anak kecil, apalagi orang gila. Anak kecil kan belum balik. Tadi syaratnya kan harus balik. Berarti anak kecil yang belum balik tidak bisa menjadi wali ataupun saksi. Kemudian orang yang berakal, maka tidak diperbolehkan orang gila menjadi wali walaupun itu ayahnya atau saksi. Andaikan seorang perempuan yang menikah, kemudian tidak punya ayah, adanya cuma adik kecil laki-laki, maka kalau anak kecil itu belum balik, maka tidak boleh menjadi wali dari kakaknya yang mau menikah perempuan. Walaupun adik laki-lakinya itu termasuk jajaran apa urutan dari orang-orang yang bisa jadikan sebagai wali. Nah, ini nggak boleh. Yang ketiga, wa ayyakunu adulan, adanya saksi dan wali itu harus udulan, adalah adil secara zahir, ai bihasabil zahiri, fa yanaqidu bil masturil adalah min kulli minal waliyyi wasyahidaini wa huwa al ma'rufu biha zahiran la batinan. Syarat yang ketiga adalah wali atau saksi itu harus adil secara zahir. Jadi sah akad nikah dengan wali dan saksi yang mastur al-adalah. Apa al-mastur? Mastur adalah orang yang dikenal adil dari segi zahir, yang tampak saja. Adil adalah orang yang menjauhi dosa besar dan tidak melanggengkan dosa kecil sehingga maksiatnya itu bisa mengalahkan ketaatannya, menjaga harga diri yang biasa dimiliki orang-orang seumpamanya berakidah ahlu sunnah, mampu menahan diri dari saat marah, sekiranya kemarahannya itu tidak menghantarkan kepada kemaksiatan. Jadi nggak perlu jadi golek saksi kudu sing pinter, kemudian dia harus alim, harus adil. Enggak, kita menilainya secara zahir saja, nggak perlu ditelusuri sampai ke dalam-dalamnya. Wong iku salate piye, wong iku posone piye, nggak perlu seperti itu. Kita melihat secara zahir saja, oh orangnya baik, sudah beres. Jadi saksi seperti itu. Kalau kita kan biasanya ya tokoh masyarakat gitu saja yang dibuat menjadi kedua saksi. Api nggak nampak dia itu biasanya naik motor geng-gengan, perlakuannya setiap harinya itu orang-orang banyak yang nggak suka, itu berarti jelek secara zahiriah. Jadi kita harus melihatnya sepenting wis terkenal
secara dohirnya orang itu baik gitu aja, beres, boleh, itu namanya adalah, itu sudah menetapi syarat dan bisa menahan marah, orangnya baik lah. Yang terakhir di syaratnya lagi buat kedua saksi, wa yusyaratu fis syahidaini sam'un wa basarun wa dhabtun wa nutqun wa faqdun lil hirafid dani'ah fala tasfihu syahadatul a'ma wal asram wal akhras wa man la yabtul kalam wa may yahtarifu hirfatan dani'ah. Disyaratkan lagi kepada tambahan ya, kepada saksi, dua saksi harus bisa mendengar, nggak boleh saksi itu tuli, kok kon muni sah nggak dengar, diem saja, nggak sah. Jadi kedua saksi harus orang yang bisa mendengar, kemudian bisa melihat. Jadi orang buta tidak boleh menjadi saksi. Kemudian orang yang bisa bicara, nggak bisu. Biasanya lek wong bisu gandengane tuli ya. Nah, orang seperti itu nggak boleh jadi saksi. Kemudian dobat, orang yang kemampuan menghafalnya itu baik. Jadi ketika dikasih kata-kata dia bisa meniru dengan baik, nggak harus cerdas, enggak. Dobat itu kemampuan menghafal dengan baik. Jadi apa? Dobat itu bisa mengungkapkan kata-kata, nggak gagap, paham? Lewat gagap kan angel menirukan perkataan orang lain, jadi tidak gagap. Kemudian faqdun lil hirafid dani'ah, saksi itu tidak boleh dari orang yang pekerjaannya itu rendahan, bermata pencarian rendahan. Seperti apa? Cleaning service. Ya. Cleaning service kayak tadi tukang sapu, tadi apa? Saksi. Nah, ini. Jadi tidak sah perasaan orang buta, orang tuli, orang bisu, orang yang tidak mempunyai kemampuan mengungkapkan kata-kata, atau orang yang mata pencariannya itu rendah. Tukang sampah ya, tukang sapu, tukang parkir, itu pekerjaan yang rendah. Bisa dilihat di Hasyiyat Al-Jamal Sulaiman bin Umar Al-Jamal. Di situ ada. Jadi penting ya, kita mencari dua saksi itu juga penting. Bagaimana cari saksi yang baik, wong sing iso mendengar, bisa melihat, bisa bicara, nggak gagap. Kemudian orangnya itu mata pencariannya itu juga apa? Bukan pekerjaan yang hina. Tukang ya bukan termasuk kan orang sapu nyapu itu kan servis kan pekerjaan yang hina, tapi ya halal. Bukan berarti lah servis itu elek, enggak. Cuma nggak boleh dijadikan apa saksi. Enggak. Jadi seperti itu. Tukang sapu, tukang apa mana? Parkir, ya. Pokoknya orang yang pekerjaannya itu hina. Pembantu, ya. Tukang mager. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ini ya, mencari wali. Nanti ada ini yang tentang wali, urutan wali nanti kita bahas selanjutnya. Yang terpenting udah tahu siapa yang harus jadi wali, kemudian kedua saksi, syarat-syarat menjadi kedua saksi. Orang yang terlalu tua, dadekno saksi. Jalan aja susah, dituntun jadi saksi. Terlalu tua. Terus lupa, ya itu nggak sah nantinya. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Tinggal nanti selanjutnya, episode selanjutnya kita menjelaskan tentang urutan siapa yang harus jadi wali. Ini banyak sekali. Maka dari itu jangan sampai ketinggalan.
kita mempelajari kitab ini supaya tidak salah paham. Kalau kita mendengarkan atau mengkaji hanya separuh-separuh, maka ilmu yang kalian dapat itu hanya separuh. Jadi kalau mempelajari suatu ilmu itu harus tuntas, jangan separuh-separuh. Maka ilmu yang akan kita dapat juga dapat separuh. Separuhnya kemana? Hilang, karena nggak ngikutin. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.